Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Hari yang baik ini saya ingin ajak kita merenungkan satu ayat firman Tuhan dari Kolose 3 ayat yang pertama. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Saudara, kita perlu merenungkan ayat ini dan kita perlu memikirkan berulang-ulang apa artinya di mana Tuhan mau kita memikirkan dan mencari perkara yang di atas. Di mana Kristus ada, dia duduk di tahta di sebelah kanan Allah Bapa. Apa artinya? Yang pertama saudara, untuk kita set our mind on the things above adalah kita mengubah paradigma dan mindset kita dari dunia kepada kekekalan, dari temporal kepada eternal. Put our mind on the heavenly things. Lalu yang kedua saudara, natur kita secara daging, secara karnal, secara manusia, itu saudaraku begitu membawa kita craving kepada tiga hal. Tiga hal ini begitu duniawi sekali yang kita perlu jujur with our condition of our heart. Yang pertama adalah saudaraku dengan sukses. Nah biasanya banyak orang termasuk mungkin saudara dan saya mengejar sukses menurut cara dunia. Yang semuanya saudaraku dimeasure dengan wealth and fame. Kekayaan dan menjadi famous, terkenal. Which is itu semua adalah temporal dan tidak long lasting dan eternal. Lalu yang kedua adalah driven by security. Orang saudaraku karena base-nya fear, insecurity about the future, akhirnya dia mengumpulkan security, possession demi possession yang akhirnya menjebak saudaraku dan akhirnya membuat banyak kedagingan dalam hidupnya. Lalu saudaraku yang ketiga adalah significant. Orang merasa butuh menjadi signifikan, merasa dirinya itu important, merasa dirinya saudaraku menjadi orang yang signifikan dengan posisi, dengan status dan lain sebagainya. Nah Tuhan mau untuk kita set our minds on the things above, bukan perkara yang ada di bawah ini, di dunia ini. Tetapi kita mulai memikirkan perkara-perkara yang di atas di mana Kristus ada. Kita tidak memikirkan worldly success, worldly security and significant. Tetapi kita memikirkan apa yang sebenarnya Tuhan mau. Nah kita harus driven saudaraku by spirituality. Kita harus driven by eternity rather than driven by temporal success, security and significance yang dunia tawarkan. Itu sebabnya saudaraku kita ingin merenungkan kenapa set our mind on the things above itu begitu penting. Karena saudaraku dari ayat ini dikatakan yang pertama karena kita sudah dibangkitkan di dalam Kristus. Kalau saya dan saudara mengerti kebenaran ini, kita sudah dibangkitkan di dalam Kristus. Because we have been raised with Christ. Artinya setelah kita dibangkitkan dalam Kristus, kita memiliki natur secara saudaraku rohani, natur secara heavenly. Dan kita harus tahu, our citizenship is not belong to Australia, not belong to Indonesia, but our citizenship belong to the heavenly citizenship. Kita menjadi warga negara kerajaan surga. Artinya kita sudah dibangkitkan dan natur kita adalah secara rohani dan Tuhan persiapkan di dalam kekekalan. Yang kedua saudara, eternal things always give us true satisfaction. Eternal thing always give us true significance. Dunia sementara dan tidak bisa memberikan our true satisfaction and true significance. Tetapi eternal things selalu dapat memberikan kita our true satisfaction and true significance. Sehingga kita bisa berkata, it's not about me, but it's all about God. Because in Christ, Christ alone is enough for me. Yang ketiga saudara, eternal things selalu memiliki saudaraku eternal values. Ketika kita memiliki values yang benar di dalam kekekalan, maka kita tahu hidup kita yang ada di dunia ini adalah sementara. Mari kita kejar kekekalan. Set our mind on the things above. Pikirkan perkara-perkara yang di atas. Carilah perkara-perkara yang di atas, bukan di bumi. Stay strong and stay blessed.